Berbagi cerita dengan seluruh anak-anak remaja yang ada di sini. Teman-teman senang? Ya, tepuk tangan untuk Bapak Emil. Oke, Bapak teman-teman sudah tahu Bapak bernama Bapak Emil. Tapi kami rindu Bapak mungkin bisa mengenalkan nama, latar belakang keluarga, tinggal di mana. Apakah Bapak sudah punya anak-anak? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sepri. Senang sekali bisa hadir di kegiatan kawan-kawan semua di sini, MKRI, dan saya kira saya juga mendapat kehormatan untuk hadir di dalam pertemuan ini. Perkenalkan, bagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Sepri, nama saya Emil Holteas. Saya juga seorang pendeta. Saya sebenarnya lahir dari keluarga di kampung juga. Saya dari Oinlasi, yang sekarang jalannya mulai rusak-rusak, dan kami bertumbuh dari keluarga yang juga sederhana, 5 bersaudara, dan dari situ kami mulai dipersiapkan oleh orang tua, papa dan mama. Bapak saya juga seorang guru, mama saya perawat, dan kami dipersiapkan untuk merangkai masa depan kami masing-masing. Dan satu hal yang kami ingat dari keluarga adalah bapak saya bilang begini, kami tidak menyediakan apa-apa untuk membekali kamu dalam masa depan. Jadi tidak ada harta, yang ada ialah bersekolah, dan itu harta yang kami dapatkan dari bapak dan mama. Sekarang saya juga seorang pendeta, sudah menikah, istri juga seorang pendeta, 3 orang anak. Dan anak yang pertama sudah SMA, tahun ini ujian SMA, yang kedua SMP kelas 3, dan yang ketiga SD kelas 3. Ya, 2 laki-laki yang pertama dan kedua, dan perempuan yang terakhir nomor 3. Kira-kira begitu, pendeta. Baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Bapak, kami penasaran, kenapa Opa dan Oma kasih nama Bapak Emil? Apa arti dibalik nama itu? Iya, terima kasih. Pernah beta tanya di Bapak, kenapa saya nama Emil? Saya lahir, saya ada di usia yang saya sudah mulai mengerti, itu ada Menteri Emil Salim. Kalau kita masih ingat di usia itu ada Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim. Jadi Bapak terinspirasi dari Menteri ini, ya, Menteri Emil Salim, dan saya dikasih nama. Mungkin Bapak berharap waktu itu Bapak Emil juga suatu kali jadi menteri kah? Saya bercita-cita sebenarnya di SMA itu, cita-cita saya jadi insinyur kelautan. Oh, oke. Untuk pertama kali itu muncul ketika saya pergi ke Boki. Itu saya pertama kali lihat laut, dan saya bilang, laut ini kaya sekali. Dan bagaimana kita bisa lihat, bisa memanfaatkan laut ini untuk potensi sumber daya kita untuk ambil dan menghidupi kita. Dan saya bercita-cita jadi insinyur kelautan. Tapi ceritanya panjang. Singkat cerita, waktu tamat SMA, tes di Universitas Negeri di Hasanuddin, Ujung Pandang, sudah lulus. Dan Tuhan membawa ke tempat yang lain. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Emil. Ternyata itu nama dari seorang menteri yang hari ini bukan jadi menteri kelautan, tapi jadi menteri agama. Begitu ya. Bapak Emil, saya dengar tadi Bapak bekerja sebagai seorang pendeta dan mengurus operating model. Kenapa Bapak mau bekerja sebagai seorang pendeta? Ya, seperti tadi ada informasi singkat ya. Jadi cita-cita menjadi pendeta itu sama sekali tidak ada di pikiran saya. Meskipun kami ada di dalam keluarga besar pendeta. Jadi om dan tante saya pendeta, sepupu saya pendeta, bapak saya majelis sampai meninggal, dan semua keluarga itu hampir semua orang-orang yang terlibat dalam gereja. Tapi tidak pernah ada bayangan. Tapi hanya dalam waktu 1 hari saya berubah untuk menjadi pendeta, untuk sekolah pendeta. Sekali lagi, terima amplop Ektanas ujian nasional hari itu juga pengumuman dari Universitas Hasanuddin, saya tidak diterima di sana. Lalu saya bilang, mau sekolah apa ini? Sekarang mau sekolah apa? Yang hanya ada di kepala saya sekolah pendeta. Karena alasannya bukan mau jadi pendeta, tapi saya bilang, pokoknya saya tidak mau sekolah di Kupang, saya harus sekolah di luar. Dan hanya pendeta yang bisa meyakinkan saya. Bapak dan mama bilang, kalau gitu baik sekolah pendeta, tapi tidak boleh di sini. Itu membawa saya kemudian sekolah pendeta.
pendeta. Baik, Bapak Emil. Sampai di titik ini kami percaya Bapak Emil pernah melewati masa remaja ya. Pengalaman apa yang paling berkesan di masa remajanya Bapak Emil? Kalau tarik dari pengalaman saya sekarang menjadi pendeta, ini saya termasuk biar sombong sedikit ya, termasuk cerdas. Iya, tepuk tangan dulu. Sangat cerdas. Oke. Jadi selama ranking kelas, mulai dari SD, SMP sampai dengan SMA Negeri 1 Soe, itu ranking kelas. Dan yang kedua di gereja itu kalau cerdas cermat Alkitab saya juaranya. Dengan siapapun saya pasti juara. Tepuk tangan. Bahkan di Epata Soe yang saya agung-agungkan di gereja Epata Soe pertama kali ada lomba cerdas cermat antar pemuda, antar kami anak SMA, antar rayon, dan saya mewakili WP Evan 1, rayon WP Evan 1. Kami yang pertama kali Epata bikin lomba cerdas cermat antar lingkungan. Kami juara 1, kami yang juara 1. Dan itu setelah flashback baru saya bilang pantas saya harus sekolah pendeta, kayaknya saya tetap ada di ini. Dan selama kuliah itu saya guru sekolah minggu, dan guru sekolah minggu dengan pengajar terbaik di Yogyakarta. Hebat. Jogja itu pengajar di GPIB Marga Mulia, itu pengajar terbaik. Kami lomba mengajar, saya pengajar terbaik yang mewakili guru sekolah minggu di gereja GPIB Marga Mulia Yogyakarta. Dan saya kira kemudian ketika saya ada di sini di operatif model bersama-sama dengan anak, saya kira Tuhan merintis saya di jalan ini. Dan kemudian ada di operatif model, bukan meskipun tidak di jemaat, tetapi bersama-sama dengan anak-anak. Dan itu sebenarnya dunia saya adalah dunia anak-anak. Bapak, kami dengar Bapak punya prestasi ranking terbaik. Tapi kami juga meyakini bahwa ada mungkin hal-hal yang Bapak sangat tidak suka di masa remaja, hal-hal yang tidak terlalu menyenangkan di masa remajanya Bapak. Iya, kita dari keluarga yang tidak, meskipun tadi Papa dan Mama pegawai, tapi kami termasuk keluarga yang sederhana, tidak terlalu ini. Nah, kami ada dalam pergaulan, dalam lingkungan di mana ada orang-orang yang jor-joran, yang selalu dalam hidup itu mengandalkan harta orang tua. Tapi kami selama masa remaja kami diajar untuk pergi ke sekolah, pulang pergi dari Pasar Impres sampai di Kobelet ke sini itu jalan kaki setiap hari. Lalu ada kawan-kawan yang jajan. Kadang-kadang saya pikir kenapa di masa-masa seperti ini kami ingin juga seperti mereka. Tapi Papa dan Mama mendidik kami untuk tidak, bukan itu kamu punya dunia. Dan kadang-kadang kami juga seperti menyesal, kenapa Bapak sudah kasih kita uang, padahal ada uang, Mama ada uang, tapi kenapa kami tidak jajan. Jadi kadang-kadang ada kawan-kawan yang jajan keluar istirahat, semua kerumun itu kue, ini kios kue di ujung SMA negeri itu, ada satu keluarga yang bisa jualan kue, kami sudah bisa. Dan itu sebenarnya melihat. Jadi ada rasa seperti kenapa kita masa yang menurut kami harus senang-senang, tapi ternyata kita tidak menikmatinya dengan baik. Tepuk tangan dulu untuk Bapak ini. Nah sekarang nih Bapak ini.